Gimana Om? Udah istirahatnya? Cukup nih. Udah. Aku penasarannya udah memuncak banget dari bahasan yang tadi. Iya, yang ini tadi Om. Yang tadi itu ya. Kelanjutannya gimana? Itu berarti istilahnya tidak satu paket ya, tidak satu ini ya, tidak satu kurva. Ini, tidak satu kurva. Berarti kan di situ ada belum selesai ya, seperti kalau lihat begini. Iya, tadi Om bilang belum selesai. Belum selesai. Nah, ini kalau diterjemahkan lagi, coba ya. Mau dihapus lagi? Dihapus lagi nih, kepaksa ya, gimana lagi sih? Angin terbatas ya. Darurat sih lah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Yang penting mah aku bisa jadi nggak penasaran lagi. Nah, mungkin bisa jadi tahu untuk menyelesaikan sama teman aku. Oke. Ini ke masalah tadi tuh ya. Ini yang namanya jiwa, ini raga. Kita itu sangat sensitif. Contohnya, Devi kan suka mengalami kayak apa tuh namanya, gereng. Iya ada sih. Sel, iya, apa kadang, gitu iya, kan? Kadang ada rasa cemas sehingga keringetan. Iya. Iya kan? Deg-degan gitu ya. Deg-degan sehingga nanti dari situ keluar apa tuh namanya, ya keringet tadi ya, terus kepanikan dan lain-lain. Nah, kalau menurut Om, di sini itu di luar kita ini, ini gelombang-gelombang energi itu banyak banget. Gelombang energi alam, gelombang energi makhluk-makhluk halus lah. Di kehidupan gitu ya? Ya. Dan kenapa juga sampai terjadi, anggaplah, makhluk halus itu. Itu kalau menurut Om, itu dari karakter-karakter manusia juga. Terjadinya itu. Misalnya, ini orang penakut. Aku penakut sih. Nah, misalnya kan, penakut. Gak apa-apa nih, Om penasaran juga. Terus? Penakut misalnya sekarang warnanya biru. Ya, boleh lah. Kan? Kalau nggak penakut merah tuh. Ya, sama aja. Oh, kalau yang merah nanti yang jadi hasil penyakit gitu loh. Yang biru aja dulu ya. Maksa banget merah. Misalnya nih penakut seginilah. Oke. Ya, penakut ya. Nah, di sini tuh ada gelombang lagi ya warna biru. Apa tuh? Ya itu tadi, yang makhluk apa. Nah, anggaplah ini yang hitam ini gelombang alam, tapi yang ini makhluk tadi itu. Yang bersifat juga macam-macam. Dari ya karena banyak jenisnya juga. Banyak jenisnya. Anggaplah sekarang biru aja warnanya. Nah, ini itu begitu ngelirik di sini ada warna biru. Ini itu anggaplah connect. Belum. Begini dulu. Oh. Begini dulu. Iya. Belum langsung masuk ke sini, belum. Nah, itu biasanya mendekat agak jauh dulu. Nggak langsung dekat. Begitu sampai jauh gini-gini kok nyaman. Makin dekat lebih nyaman. Kok nyaman lagi, lebih dekat lagi. Gitu kan? Nah, udah deket banget, akhirnya nempel. Anggaplah begini. Gitu kan? Nah, nempel. Ini belum jadi satu nih, baru nempel aja gitu. Akhirnya lama-lama jadi satu begini. Oke, gini kan? Nah, ini kalau secara technically apa istilahnya netralisir atau apa mungkin terapi. Iya, terapi. Oke ya, dengan olahraga ini mungkin masih bisa. Ya. Bisa teratasi lah ya. Bisa teratasi.
Tapi kalau misalnya ini sudah menyinggung ke ini, ke tengah ini, ya itu akan itu agak sulit. Karena seperti kayak sudah menyatu sama jiwa orang itu. Ngerti. Apalagi misalnya udah sinkron banget nih sama yang namanya jiwa ini, berarti di sini sudah ada double antara diri A sama si B. B-nya tuh karakter itu misalnya. yang tadi Si warna biru itu. Waduh. Makanya ada istilah kenapa sih seperti kayak orang tadinya tenang, kenapa jadinya ininya banget seperti kayak di luar kebiasaan. Ya kalau zaman dulu kan ini orang kayak kesetanan segala. Kerasukan kali gitu. Apalah gitu kan. Nah, sehingga ini bisa dikatakan seperti kayak double. Biasanya keluarnya energi ini, biru tadi, itu gimana tuh? Itu kalau orang itu merasa tertekan sekali. Terutama merasakan di dirinya gitu ya pasti ya. Misalnya ada satu kedongkolan sehingga dia itu agak jengkel dan lebih ini akhirnya keluar kepribadian itu. Tapi di mana dia tenang, kepribadian itu turun. Jadi mirip-mirip seperti kayak double personality. Oh gitu. Bisa dibuat gitu ya? Bisa dibikin begitu. Bisa jadi begitu, bisa dibikin begitu. Bukan maksudnya ini sebetulnya kejadian alam ini. Takdir gitu, ya. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin ya dikatakan seperti itu. Jadi di sini memang harus kita jaga tadi itu yang namanya nafsu itu amarah dan lain sebagainya. Mungkin lebih menahan diri juga. Ya, dengan diri. Dengan apa cara mindsetnya mungkin. Betul. Jadi kan agama mengajarkan bagaimana caranya kita menjalankan hidup, kan begitu. Sehingga dengan kita mengerti yang dikatakan agama gitu, sehingga kita akan terhindar dari seperti ini. Secara apa ya ini mekanismenya ya? Mekanismenya lah, kurang lebih seperti itu. Kamu udah ngejelasin ya, aku udah paham. Tapi yang aku masih nyangkut gimana nih, teman aku ini yang tadi aku cerita yang dia curhat ke aku sering pusing, terus yang bener nggak enak. Nah nanti aku mungkin kesimpulannya apa nih Om? Nanti dulu sering pusing, masih bingung. Maksudnya kalau dilihat sih, mungkin kalau kata aku sih dia ya itu yang tadi aku bilang panic attack, stres, mungkin ada kerjaannya atau gimana kan dia ngantor juga itu Om. Karena kan masalah pusing ini kan relatif ya. Bisa pusing masuk angin, ya kan? Atau apa kan? Berarti kan ini susah ini sekarang kalau misalnya pusingnya ternyata kalau dicek. Tapi jadi ke badan efeknya Om. Dia tuh pusing gitu bawaannya. Bukan karena yang nggak ngerti juga ya apa mungkin tadi kan Om bilang mungkin hawa nafsu atau apa. Nah ini nih aku yang harus ngomong ke teman aku nih ntar gimana nih kan aku kan sebagai pendengar yang baik gitu dia. Oke, kalau ini kalau anggaplah pusing itu diabaikan, ya diabaikan. Ya ini. Oh misalnya ini teman aku gitu ya. Ya ini yang tadi itu kan. Ya cukup berani bawahnya kalau enggak. Ya gitu kan diabaikan ini. Sehingga tadi itu yang namanya begini kan. Nah, satu kurva. Nah, anggaplah nih rata-rata binatang ini satu kurva kan? Iya. Iya kan? Ya kalau beda dengan. Nah, dengan anggaplah tadi itu yang namanya pusing sehingga diabaikan, tidak tahu masalahnya itu dari mana dan tidak bisa dipikirkan sehingga nah yang dikhawatirkan itu kan ini. Nah, itu ini kan kepotong ini. Nah, kepotong ini. Nah, dengan kepotong ini anggaplah yang tadinya harusnya 100%, ya kan? Sehingga di sini anggaplah cuman berapa nih 25% lah ya. 25%. Berarti kan hidup yang harusnya 100 misalnya kan berarti kan di 75 itu ya begitulah kira-kira berarti kan. Jadi kalau misalnya tidak dipahami di ini kan jadi gini, ini kenapa
binatang semuanya itu satu kurva. Langsung Anggap gitu satu ya. kurva, satu kurva, Satu kurva beres, satu kurva beres. Ya. Sekarang gini, kucing kalau ditendang kira-kira gimana? Ya ngacir. Ya. Dia ada dendam nggak? Kayaknya kalau yang aku lihat mah kucing mah nggak ada dendam sih. Cuman dia kayak nurut aja gitu. Pergi ya pergi gitu. Udah. Dan semua itu binatang rata-rata, ya. Dia itu mungkin akan bela diri atau gimana. Tapi rata-rata itu namanya binatang kayak tikus kayaknya kalau untuk balas dendam itu enggak ya. Enggak ya. Ya gitu kan. Terus juga dendam segala macam juga enggak gitu kan. Nah, dendam itu sangat bahaya. Karena itu pola pikir. Pola pikir yang menusuk ke dirinya sendiri sebetulnya. Unek-unek gitu ya. Enggak lepas. Harusnya karena pola pikir ini sangat luar biasa tajam. Ya. Yang namanya pola pikir ya segala macam itu yang diciptakan katanya jadi sempurna. Ya, itu sangat tajam. Misalnya kita punya motivasi, punya cita-cita cuma apa? Berarti kan daya lempar itu keluar. Iya. Iya kan? Untuk mencapai satu tujuan. Dan itu luar biasa hebatnya. Begitu keong segala macam itu akan dapat gitu kan. Iya. Tapi kalau untuk di binatang tadi ya nggak begitu. Ya sederhana aja sampai di situ dan gitu kan. Nah, begitu kita di sini ada yang namanya sakit hati atau dendam apa, berarti kan itu seperti kayak membalik. Oh, jadi kerasa ke badan. Ya gitu kebalik ya? Kan, set gitu kan, kebalik. Nah, di sini nanti di organ tubuh yang paling lemah apa? Untuk di masalah pikiran tadi. Bisa jadi bahwa dari situ yang ini mungkin yang akan kena duluan itu mungkin lambung. Kenapa lambung, Om? Lambung, jadi gini, kepencernaan awalnya. Itu memang jadi, selalu? Atau? Semua. Ya, kalau menurut Om ini lambung, pencernaan itu kayak dapur. Oh, dapurnya. Ya, sekarang kalau nggak ngebul kira-kira gimana lah kalau di rumah tangga. Kan semuanya juga pengen dapat ngebul. Nah, gitu loh. Iya. Nah, sehingga nanti di situ juga harus hati-hati cara menggunakan pola pikir tadi. Ya, karena kalau misalnya ada dendam, merasa sakit, itu harusnya diselesaikan. Dongkol. Gitu ya. Atau kita memaafkan. Ya, memaafkan itu ya kita kan sulit. Kalau misalnya kita harus mengunjungi rumahnya, di situ ada faktor mungkin gengsi dan lain-lain. Egonya. Ya kita maafkan diri kita sendiri dulu. Pada saat mungkin mau tidur. Karena apa? Mudah-mudahan waktu kondisi masuk ke bawah alam sadar, nanti ada satu penetraliseran berdasarkan tadi itu sehingga kita ada rasa memaklumi dan lain-lain, ada memaafkan, saling memaafkan. Ya, dan doakan juga dia. Iya. Gitu kan, walaupun kita dengkol, tapi gimana juga gitu kan. Harus bisa sih sebenarnya kita di titik nol itu. Ya, ya sebetulnya masalah seperti itu bisa aja nanti dibahas lebih ini lagi ya di media lain. Sebetulnya itu adalah pertemuan antara manusia sama manusia sebetulnya. Dan manusia itu kan ada link kepada Yang Maha Kuasa, semuanya juga sama. Cuma di situ ada satu bentrok karena tadi itu. Yang satu mungkin egonya terlalu tinggi atau bagaimana gitu kan. Sehingga apa yang dikatakan dari atas A, nanti keluarnya bisa amin segala macam karena endapan tadi. Gitu kan. Beda dengan loss. Iya. Itu kan. Nah, sehingga tadi kalau misalnya dikatakan ini begini, ya kalau endapannya itu tadi yang namanya ini jadi termakan segala macam dengan tadi ada rasa. Karena pusing kepala ini kan macam-macam. Awalnya anggap aja dari situ dulu lah, gitu kan. Sehingga stres segala macam yang nggak bisa tuntas, itu kan harus dinetralisir. Iya sih. Yaitu berarti kan, dengan pas mau tidur mungkin ya doa dulu, terus dicoba mendoakan dulu ya, nggak langsung ke medis, kita coba untuk bercermin diri dulu. Kita berpikir ke pribadi dulu, karena kita harus mengerti bahwa akal dan pikiran itu sangat tajam, jangan sampai kita nusuk diri sendiri.
Iya, betul. Gitu kan? Oke. Sehingga nanti anggaplah program yang namanya satu paket itu akan lebih tercapai. Daripada sekarang kita nggak berbuat tadi itu ya, secara mengerti dan lain-lain. Kayak gitu. Oke, dapat sih Om nih, aku ngerti. Kurang lebihnya kayaknya begitu ya? Ya. Oke. Thank you.